Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita semua masih diberi semangat oleh Allah untuk beramal soleh. Karena orang beriman itu diperintah membuktikan imannya dalam wujud amal soleh. Kalau belum diwujudkan dalam amal soleh, imannya belum sempurna. Hanya pengakuan saja, belum ada ketundukan, belum ada kepatuhan, belum ada ketaatan dalam tingkah laku sehari-hari. Dan insya Allah di bulan seperti ini, di bulan Dzulhijjah, lebih-lebih di awal-awal Dzulhijjah ini, semangat kita beramal soleh itu insya Allah meningkat, insya Allah. Semangatnya itu lebih, dorongan untuk senantiasa beramal soleh itu sedemikian kuat, kayak di bulan Ramadan. Karena apa? Karena Dzulhijjah ini bulan haji sekaligus bulan haram. Dan 10 hari awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari di mana amal-amal soleh yang diamalkan oleh orang-orang beriman itu lebih dicintai oleh Allah. Dalam salah satu hadis yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamil amalus sholihu," kata Ibnu Abbas menyampaikan sabda Rasulullah, tidak ada amal pada hari di mana orang-orang mukmin itu senantiasa beramal soleh, ahabbu ilallah, yang lebih dicintai Allah, fihinna, di dalam hari-hari itu, min ayyamil hada, melainkan hari ini, yakni al-ashru Dzulhijjah, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Jadi amal soleh itu sangat dicintai oleh Allah. Maka para ulama ada yang mengatakan ada puasa di awal 10 hari bulan Dzulhijjah, meskipun hadis secara tegas tidak ada, itu dianggap sebagai bagian amal soleh begitu saja, Pak.
Ada hadis, tapi hadisnya itu pemahamannya bisa debatable. Bisa dipahami 9 hari, bisa dipahami tanggal 9 hadisnya itu. Kalau 9 hari ya berarti tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Kalau dipahami tanggal 9 ya berarti hari Arafah. Tapi bahwa puasa di hari Arafah itu ada hadisnya sendiri. Dan itu puasa yang bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Oleh karena suasananya saat ini dalam hati kita sebagai orang beriman tentu tidak sama seperti sebelum Dzulhijjah. Keterangan seperti ini tentu sangat mempengaruhi perasaan kita sebagai orang beriman. Ya, karena Nabi mensabdakan seperti itu, Pak. Nabi itu. Bahkan qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, dibanding dengan perang di luar bulan Dzulhijjah, amal soleh di dalam bulan Dzulhijjah itu masih lebih baik amal soleh ya Nabi. Iya, Nabi menjawab, qala walal jihadu illa fisabilillah, meskipun dibanding dengan perang di jalan Allah. Tuh. Illa, kecuali kata Nabi, rajulun kharaja binafsihi wa malihi, seseorang berperang dengan harta dan jiwanya, falam yarji min dzalika syai'un, kemudian tidak ada yang kembali, artinya dia menjadi syuhada, itu lebih baik. Tapi kalau enggak, masih lebih baik 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, di mana orang-orang mukmin telah mengamalkan amal-amal saleh. Ini motivasi bagi kita begini nih Pak. Apalagi nanti tanggal 10 Dzulhijjah itu puncaknya, puncaknya apa? Puncaknya haji. Tanggal 9, tanggal 10. Dan kita yang tidak menunaikan ibadah haji, puncaknya ya tanggal 10 itu. Pada Idul Kurban kita itu. Oke. Terhadap binatang yang kita kurbankan, Pak, terhadap amal kita melaksanakan ibadah kurban, Nabi bersabda begini dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, dari sahabat Aisyah istri Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ini. Ma'amila adamiyun, tidak ada amal anak Adam. Anak Adam itu ya kita semua itu. Min amalin, yang telah diamalkan, yaumin nakhri, pada Idul Kurban. An-nakhri itu artinya kurban. An-nakhri itu artinya merobek. Yang dimaksud merobek itu merobek lehernya unta. Karena menyembelih unta itu diistilahkan dengan an-nakhru. Kalau sapi, kambing diistilahkan dengan ad-dabhu. Binatang ternak yang ditampilkan oleh Quran sebagai binatang kurban itu adalah unta. Wal budna di dalam surat Al-Hajj ayat 36, wal budna ja'alnaha min sya'airillah.
Unta-unta itu kami jadikan di antara tanda-tanda syiar Allah. Jadi binatang ternak yang hendak dikorbankan itu merupakan syiar Allah. Orang yang naik haji itu akan berhubungan dengan syiar-syiar Allah ini. Misalnya firman Allah di surat Al-Baqarah, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwah itu merupakan di antara syiar Allah. Termasuk wal budna ja'alnaha min sya'airillah, kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 36. Unta-unta itu kami jadikan di antara syiar Allah. Makanya unta, sapi, kambing saat kita jadikan sebagai binatang kurban, binatangnya itu pilihan, Pak, gitu. Pilihan dari sisi kelayakan ditentukan dengan usia. Dari sisi kepangkutan juga ditentukan dari sisi kesehatan. Gemuk, tidak boleh yang sangat kurus. Lah syiar Allah. Tidak boleh buta, tidak boleh pincang. Tidak boleh sakit, yang jelas sakitnya. Kenapa? Sya'airillah, merupakan syiar Allah. Dan apa hubungannya dengan kita orang beriman terhadap syiar Allah ini? Orang beriman itu kalau memperhatikan syiar Allah, dia bisa merasakan kebesaran Allah, bisa mengagungkan Allah. Dan orang-orang yang bisa mengagungkan Allah lewat syiar Allah, itu namanya orang yang bertakwa di dalam hatinya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang bisa mengagungkan Allah lewat syiar-syiar Allah, maka sebenarnya dia adalah takwa di dalam hatinya, taqwal qulub. Maka penyembelihan ternak korban itu meskipun kambingnya bagus, tapi Allah itu nggak butuh daging, Allah nggak butuh darah. Yang dibutuhkan ya takwa itu, kemampuan kita merasakan syiar Allah. Oleh karena itu Nabi bersabda, tidak ada amal anak Adam yang diamalkan pada hari akhir ahabbu ilallah, yang lebih dicintai Allah, min igraqid dam, dibanding dengan menumpahkan darah. Artinya ibadah kurban yang dilaksanakan pada yaumun nahr itu adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah. Tuh. Ya karena mengandung syiar Allah itu, Pak. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan, ya, lakum fiha khair, bagimu dalam diri unta itu, ya, banyak kebaikan yang kamu peroleh. Tuh. Maka fadzkurismallah alaihi sawwa, sebutlah nama Allah saat kamu menyembelih dalam keadaan berdiri.
Unta itu kalau disembelih tidak seperti sapi yang diikat kayak kita saksikan di tengah-tengah kita. Tidak seperti itu unta itu. Kalau itu diikat ya diikat kakinya biasa supaya tidak lari kemana-mana. Dalam keadaan berdiri, karena menyembelih unta itu hanya dilubangi saja, dirobek bahasanya. Ya nahru tadi itu bukan adzabhu, bukan adzabhu, an-nahru. Diteruskan oleh Rasulullah, innaha, bahwasanya ternak yang dijadikan binatang kurban sebagai syiar Allah itu, la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha, akan datang pada hari kiamat ke hadapan Allah sebagai saksi bukti dengan tanduknya. Lengkap disebutkan. Tanduk itu kan sesuatu yang tidak diperlukan, Pak, kecuali diolah untuk yang lain, kan begitu. Pada umumnya kan tidak, bukan makanan kok itu, bukan makanan. Wa asy'ariha, dan bulu-bulunya datang. Wa adlafiha, dan kuku-kukunya. Makanya ada hadis, kalau sudah hendak korban tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut. Memang ada yang memahami yang tidak boleh itu orangnya, tapi ada pula yang memahami yang tidak boleh dipotong rambut kukunya itu adalah binatang yang dikorbankan. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat dia akan datang kepada Allah lengkap dengan apa adanya itu. Tuh. Sebagai saksi. Bulunya kan kadang kambing dibas itu tebel bulunya dan bisa dimanfaatkan yang lain. Jangan dipotong begitu. Jadi memang hadis yang tidak membolehkan memotong kuku dan rambut itu bisa dipahami orang, bisa dipahami binatang ternak yang dikurbankan. Kalau binatang ternak yang dikurbankan, pemahaman kita ya terkait dengan hadis itu, karena binatang itu besok akan datang ke hadapan Allah lengkap dengan tanduk, bulu dan kukunya. Wa inna dama, dan sesungguhnya darah itu yang dialirkan itu saat disembelih itu, la yaqa'u minallahi bimakani, akan jatuh ke tangan Allah, ditampangi bahasa Jawanya itu sama Allah. Qabla ayyaqa 'alal ardi, sebelum darah itu jatuh ke bumi. Sebelum darah itu jatuh ke bumi. Itu artinya Allah begitu respon terhadap orang yang korban, sampai begitu cepat diterima itu oleh Allah. Ya karena memang amal yang paling disukai pada hari itu, pada hari itu. Fatibu biha nafsan, maka berbahagialah dengan ternak itu setiap pribadi yang telah melaksanakan ibadah kurban. Berbahagia, nggak usah menyesal. Wingi melok kurban duit kuntek, nggak usah begitu. Wong ini perintah Allah. Nabi Ibrahim itu punya anak satu, diperintah untuk disembelih. Dalam benak pikiran Ibrahim, kalau anak saya sudah saya sembelih, ya saya nggak punya anak. Pikiran manusia kan seperti itu. Punya uang 3,5 juta, kalau tak belikan ternak korban atau ikut gabungan sapi, saya nggak punya duit.
Oh, duitnya cuma 3,5 juta. Iku anak loh itu sampai ini duit kena digolek. Ya anak itu tidak bisa Pak dicari. Pol-polan itu. Bang Ibrahim itu punya anak usianya itu ya hampir 100, ada yang mengatakan 100 tahun itu baru punya anak. Nabi Ibrahim itu, dan itu sangat didambakan. Itu kan berulang kali Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, kan begitu doanya itu. Ya Allah, karuniakan kepadaku ini ya anak-anak yang soleh. Dikasih lalu diperintah untuk menyembelih. Tapi bagaimana realitasnya? Ternyata anak itu tidak tersembelih. Nabi Ibrahim telah melaksanakan penyembelihan. Apa yang disembelih? Yang disembelih yang Allah berikan sebagai ganti anaknya. Apa? Dzabhun adzim. Dalam Quran disebut sesembelihan yang besar. Sesembelihan yang besar itu kemudian biasanya terjemahan dalam kurung itu diterjemahkan dengan kambing atau gibas. Tapi bukan menyebut syatun, bukan, atau kasbun, tidak. Dzabhun, sesembelihan adzim yang besar. Di Quran itu begitu. Jadi Ibrahim punya anak satu, punya pikiran kalau tak sembelih nggak punya anak. Tapi ternyata anaknya nggak tersembelih, tapi melaksanakan penyembelihan, bisa dilaksanakan itu. Bisa melaksanakan penyembelihan. Kalau panjenengan baca surat As-Saffat itu ayat berikutnya, setelah itu Nabi Ibrahim diberi anak yang penuh berkah, namanya Ishak. Punya anak satu, disuruh menyembelih, dilaksanakan, tapi diganti oleh Allah, bahkan ditambah. Boleh jadi punya uang 3,5 juta, dibelikan ternak, dikorbankan, diganti oleh Allah 3,5 juta itu, ditambah lagi dengan 3,5 juta. Boleh jadi seperti itu. Boleh jadi Pak, boleh jadi. Tapi suasana melaksanakannya jangan terpaksa. Harus tumbuh dari kesadaran seperti yang tadi itu, amal yang sangat dicintai oleh Allah. Saya ingin melaksanakan amal yang sangat dicintai oleh Allah. Sehingga Nabi mengatakan fatibu bihan nafs. Berbahagialah jiwa itu yang bisa melaksanakan penyembelihan ternak kurban itu, berbahagia. Nah, mudah-mudahan kita semua di saat Idul Kurban nanti bisa berpartisipasi melaksanakan ibadah kurban. Kalau tidak, jangan lupa itu hari raya, satu momentum yang mengingatkan kita akan arti makna yang ada di dalamnya, di mana arti makna yang ada di dalamnya itu terkait dengan sejarah perjalanan hidup Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Nabi Ibrahim ini ditampilkan oleh Allah, ditegaskan di dalam Quran sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah. Sungguh telah ada bagi kamu semua pada diri Ibrahim dan para pengikutnya suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah dan keselamatan di hari akhirat. Ditampilkan apa yang patut kita contoh.
Beliau itu kan disebut bapak monoteisme, bapaknya tauhid. Tauhid ini yang perlu kita contoh. Tauhidnya Nabi Ibrahim itu tauhid yang aktif, tauhid yang betul-betul dibangun dengan daya kritis, bukan tauhid yang bersifat mengekor. Beliau ikut-ikut tidak. Beliau berpikir. Dengan beliau berpikir itu, beliau tidak percaya kalau patung itu Tuhan, itu tidak percaya dia. Padahal yang menuhankan patung itu pembesar-pembesar kerajaan itu para pejabat itu pada waktu itu. Banyak pejabat itu ya kalangan menengah ke atas, Pak, ya rata-rata orang atas. Nah, kalau masyarakat umum kan menengah ke bawah, para pejabat. Nabi Ibrahim tidak percaya, mengkritisi, masa Tuhan kok seperti itu? Oh, yang diyakini menciptakan alam ini, dicari, digunakan potensi daya pikirnya itu. Karena nggak yakin terhadap berhala yang dituhankan dan dianggap sebagai Tuhan yang maha agung, itu tidak percaya. Bukan itu, bukan itu tidak agung, itu nggak bisa bicara, itu diam saja kok, nggak punya kekuasaan apapun. Ngapain kemudian dituhankan? Ngapain orang-orang menghambakan diri kepadanya? Tauhidnya tauhid yang aktif, tauhid yang mendorong amal-amal baik dalam rangka hablum minallah maupun hablum minan nas. Nabi Ibrahim itu dikenal dengan awwahun halim. Awwah itu apa ya kalau bahasa kita? Empati. Saknoan, Pak, saknoan ngoten. Gak tego, tidak tega. Tidak tega itu awal. Halim itu penyantun, sangat menyayangi orang. Nah ini yang dihadirkan oleh Allah dalam Quran sebagai uswah hasanah. Nah, mudah-mudahan kita semua, baik yang melaksanakan penyembelihan ternak kurban maupun yang belum memiliki kesempatan, memiliki keleluasaan, tapi mudah-mudahan bisa menjadikan momentum ini sebagai renungan untuk melihat diri kita, renungan yang bersifat introspektif gitu loh, Pak. Kita introspeksi diri kita dari sisi apa? Dari sisi mentauladani Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikenal dengan bapak monoteisme, juga dikenal dengan Abul Anbiya wal Mursalin, juga dikenal dengan proklamator keadilan ilahi yang mengibarkan bendera kemanusiaan yang bersifat universal, dan itu sangat tergambar di dalam berbagai amalan yang dilakukan saat melaksanakan ibadah haji. Demikian saya kira itu sekilas saja gitu. Maka di Quran di Al-Hajj ayat 37 dikatakan Allah nggak butuh daging, Allah nggak butuh darah, tapi ketakwaanmu itulah yang mengantarkan seluruh amal ibadahmu itu ke hadapan Allah. Begitu. Sehingga kurban pun harus disertai dengan penuh ketundukan. Ini semata-mata melaksanakan perintah Allah, betul-betul diniatkan sebagai amal soleh. Tidak perlu gagah-gagahan itu loh, Pak. Nanti pilih kambing yang besar-besar. Bab sekarang kan sedikit-sedikit diviralkan, Pak. Takut tadi Pak G?
tuku sapi menawa sing bobote sak ton. Wah, viral sak Indonesia ro kabeh lho Pak sampeyan ngoten lho. Lha katene kan berpengaruh Pak pada ketulusan hati itu. Itu kan. Tapi sing cilik-cilik ku gak dibilang lho. Dibilang kan gitu. Yang kecil-kecil yang wawasan besar yang 1 ton. Yang 75 ya, 750 kilogram. Jadi Pak itu ya. Nah itu 7 pintal itu yang diviralkan gitu-gitu itu sing cilik-cilik sing jadi nggak viral Pak itu dah gitu loh. Ya mudah-mudahan semua menjadikan kita itu menjadi hamba yang tulus ya. Kenapa? Allah nggak butuh daging, la yanallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Ini semua ya, dijelaskan oleh Allah ya, ini semua ya, dijadikan oleh Allah sebagai momentum agar kita ini bisa bertakbir kepada Allah dan agar kita ini bisa menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Itu di surat Al-Hajj ayat 37, 36, 37 itu panduan Pak. 36 secara teknis, 37 itu hakikatnya Pak, hakikinya itu di situ itu, surat Al-Hajj. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.